Oke, ketemu lagi dengan saya Van Latifah dan Master Wendy Mikael. Teman-teman, kali ini kita akan ngebahas hal yang tentunya menarik juga ya. Oke, teman-teman. Jadi ada pertanyaan nih waktu saya pernah lihat ya di TikTok itu ya. Jadi dia nanya gini, Bang. Bang, katanya saya udah berusaha untuk jadi positif gitu ya, untuk jadi orang yang lebih baik, tapi sekeliling saya banyak orang-orang yang negatif, yang toksik. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang satu hal yang menarik itu ya, Bang, toxic ya, toxic people. Oke ya, toxic people itu apa sih? Terus gimana sih caranya buat kita bisa menghindari toxic people gitu ya? Kalau teman-teman nih lagi berusaha seperti yang orang tadi tanya, yuk kita simak ya obrolan kita kali ini sama Bang Wendy mengenai si toxic people itu. Oke, silakan Bang Wendy. Toxic people, ya. Saya juga tentang toxic ini ada yang tanya seperti itu. Bang, saya gaul kesini lingkungan toxic, padahal saya ingin hindari. Kesini juga toxic, di keluarga juga toxic mulu, Bang. Gitu ya? Iya. Di sini toxic, sana toxic, di mana-mana kok jadi toxic. Nah. Udah tuh, begitu gue gali ke bawah sadar ya, gue terapi. Ternyata apa, Van? Apa, Bang? Dia yang toxic. Wah, berarti nih kalau kayak gini pertanyaannya diubah ya teman-teman ya, bukannya menghindari lingkungan yang toxic, tapi gimana caranya supaya diri sendiri nggak jadi toxic ya buat orang lain. Ya emang ini yang mesti kita cermati nih. Jadi menarik nih, makin menarik pembahasannya. Jangan-jangan bukannya lingkungan itu yang toksik ya, Bang. Jangan-jangan diri kita loh teman-teman yang toksik. Tapi nggak sadar. Makanya menilai di mana-mana ya toksik. Kita menghindari orang yang toksik. Oke. Jadi kita mulai dulu nih, Bang. Obrolan kita di awal ini dari pengertian toxic people tuh apa sih sebenarnya, Bang? Kalau dari kacamata Bang Wendy nih. Toxic, racun gitu ya. Toxic people tuh istilah dalam mental ya. Mental tuh pikiran kita, aura, energi. Jadi energi itu negatif, memberikan pengaruh negatif. Oh iya. Yang sederhana itu aja. Jadi nggak asik gitu kalau bahasa gampangnya. Ya oke. Karena dia punya pikiran, dia punya rasa di dalam sini, dia udah ini banyak toksiknya, banyak racun pikiran. Jadi ini akan merugikan. Ya merugikan orang lain ya kan, karena orang jadi nggak enak ya kan kalau itu ada di dalam diri kita. Makanya jangan kita menilai orang dulu, tapi kita melihat diri kita dulu, kita begitu nggak sih sebenarnya. Terus udah tentunya itu akan membuat kita juga dijauhin sama orang. Mungkin di depan asik tapi di belakang iya. Berarti kita harus identifikasi dulu kayak apa, Bang. Berarti identifikasi sebenarnya gue tuh orang yang toksik nggak sih sebenarnya gitu ya. Ya oke. Saya udah bikin catatan di sini ada 6 setidaknya ciri. Oke. Toxic itu gimana sih? Ya. Yang pertama, sifatnya ini dia suka ngomongin orang tentang kejelekan. Oh iya. Ya ngomongin kan kejelekan ya. Ngegibah gitu ya, Bang ya. Terus sebenarnya ngomongin kejelekan. Sebenarnya itu toxic di dalam diri kita. Oke. Ngomonglah yang baik-baik sama orang ya nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong kejelekan kayaknya gatel ya. Iya. Seminimal bukan hanya ngomongin kejelekan orang, tapi juga kalau komentar itu yang negatif-negatif yang dilihatnya, itulah toksik. Oke, berarti melihat orang, kondisi atau apapun maunya komentar negatif mulu ya. Yang dilihat yang jeleknya aja. Dan dilihat yang jeleknya aja ya. Saya nggak bilang itu dia tidak menerima kritik. Kritik itu bagus. Kritik yang membangun, tapi ya bukan yang ngejelek-jelekin, bukan yang menjatuhkan orang, bukan yang menghina orang lain. Berarti itu ada toksik dalam diri dia. Ya jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Kita begitu nggak? Syukur-syukur kalau nggak. Melihat yang positif-positif ya, itu bagus. Jadi yang pertama ini yang harus kita sadari, bukan kita sibuk menilai orang lain begitu, nggak, kitanya dulu. Gue tuh suka ngomongin orang nggak ya? Ngomongin tuh kejelekan. Ngomongin kejelekan orang. Gue tuh suka komentar negatif nggak ya? Ngeliatnya negatif-negatif ya dong. Padahal positifnya banyak nih dari sebuah konten. Misalnya di sosmed gini, ada orang positifnya dia sering. Dia nggak pernah komen kalau positif.
Giliran ada yang negatif aja Menurut dia, menurut dia negatif komentar. wah langsung. Ya. Bukan mengkritik, menghina. Oke. Nah itu hati-hati. Sadari kita ya. Iya, tapi pernah Bang, ini true story nih, lagi live nih kita Bang, abis itu ada yang komentar tuh negatif-negatif gitu ya, berarti itu ya salah satu bisa ciri ya, identifikasi dia toxic dia udah ya. Biarin aja kalau orang itu toksik. Ya. Kalau ada orang yang toksik komen atas postingan kamu, nggak usah jadi iritasi juga. Iya. Yang bermasalah itu dia dengan diri dia sendiri. Ngapain kita ikut-ikutan? Gak usah. Kalau kita ikutan negatif, berarti kita ke bawah toksiknya dia ya. Iya kan, toksik itu kan menular. Iya. Makanya kita dulu yang kita benahin. Kalau orang lain biarin. Kalau orang lain udah kayak gitu, nggak usah dibaca, blok aja. Beres. Selesai. Oke. Yang bermasalah bukan konten kamu. Yang bermasalah adalah orang itu dengan dirinya sendiri. Stres deh. Ya berarti kalau di postingan kamu gitu ya, ada padahal postingan positif ya, terus ada yang komentar negatif, udah diemin aja. Oke. Yang kedua Bang. Yang kedua tuh suka menimbulkan suasana negatif saat moodnya lagi nggak enak. Oke. Pernah ada orang yang lagi bad mood bahasa dia, terus mukanya Cembetut dan energinya auranya kan gak enak. Dimanapun dia berada jadi menimbulkan ketakutan, canggung gitu sekelilingnya. Jangan ada kita yang begitu. Ada pernah pulang ngalamin kayak gitu. Ya pokoknya biarkan kalau itu jangan nilai orang lain dulu, diri kita. Artinya kalau ada lagi bad mood, ya pokoknya gak enak deh perasaan negatif kita, jangan diumbar. Mendingan kamu menarik diri kalau memang gak bisa untuk rilis ya, narik diri dalam kesendirian kamu dulu. Tapi jangan membuat suasana lingkungan, keluarga, ataupun dimana kita berada jadi ketepak, jadi kena. Saking kamu bad moodnya tuh Kena imbasnya ya. iya, nepain orang, diumbar. Ya itu lah. Nah itu. Jadi berkaca ya, pernah di rumah pernah kayak gitu kayaknya sama anak-anak. Maafin ya. Ya, sama anak-anak. Jadi emaknya lagi ada masalah bad mood, terus anak-anaknya kena semprot. Iya yang gitu deh pokoknya udah. Nah itu kan berarti kita ya udah sibuklah menilai, memperbaiki diri kita dulu ya. Iya. Gak usah nunjuk-nunjuk orang. Soalnya pada saat kita nunjuk, nih, yang ke kamu berapa? 1, Yang ke saya berapa? 3. 3 ya. Coba. Ke kita ya berarti. Nah makanya kita dulu. Jangan lihat kesalahan orang lain. Ya. Oke. Yang ketiga berarti sekarang. Yang ketiga tuh kita sulit untuk mengakui kesalahan, minta maaf. Dan gak mau disalahin. Oke. Jadi sepaket nih, sulit mengakui kesalahan, gak pernah mau minta maaf, susah deh untuk minta maaf. Padahal udah jelas-jelas salah. Dia jelas-jelas salah, dan dia gampang untuk nyalahin orang. Ya. Yang kayak tadi ya Bang, nunjuk Tapi gak mau disalahin. nggak mau disalahin. Nah itu toksik juga. Ya. Apa susahnya sih minta maaf? Gengsi dong. Banyak Bang orang yang gak bisa minta maaf. Ya itulah saya bilang toksik. Gak usah lihat orang, diri kita aja. Iya. Emang kenapa dengan minta maaf menurunkan harga diri? Coba teman-teman yang masih belum, susah banget ya, masih belum bisa maafin siapapun itu. Emang susah minta maaf tuh, Bang Wendy nanya ya. Kan mendingan minta maaf daripada minta izin. Beda. Kita lewatin ya di tempat lanjut. Berarti aku sekarang nomor 4 ya. Gini. Apa, gimana? Nomor 4. Jadi ada istilahnya tuh orang dia sebenarnya salah, tapi saling jagonya dia berkelit, akhirnya tadinya Dia dia pelaku, jadi dia nyalain orang. dia jadi korban. Terus dia nyalain orang, itu yang pelaku. Itu namanya playing victim. Nah, iya betul. Aduh jelek banget, jangan ya, teman itu asik. Teman-teman jangan jadi kayak gitu ya, malah playing victim. Jadi seolah-olah padahal dia salah, tapi seolah-olah dia yang jadi korban gitu. Aduh, mau banget ya. Iya. Oke. Berarti sekarang kita udah bisa yang keempat nih Bang. Yo, yang keempat. Yang keempat tuh ditandai dengan sebenarnya dia punya penyakit hati di dalam diri dia. Ain. Oh, Penyakit hati. penyakit hati itu sama mental health terganggu gak sih? Oh iya. Oh, Mental health-nya terganggu. Dari mental health itu pikiran itu jadi hati dia. Jadi dia hatinya tuh gelap. Cheers. punya dark side. Nah, cirinya apa?
yang keluar nih kalau dalamnya udah gelap gitu ya, punya sakit, suka menyombongkan diri, merasa diri dia paling benar, paling baik, paling mulia. Jadi ya orang lain salah, orang lain tuh di bawah gue. Nah itu udah penyakit hati tuh, ya, menyombongkan diri, bangga diri aja. Bangga yang berlebihan ya. Ya gini, bangga itu 11-12 sama sombong, bedanya tipis. Iya. Bangga diri, oh gue bisa, berarti kamu nggak Bisa. Kalau- Iya. jangan seperti itu, karena sesungguhnya semua ini milik Tuhan, milik Allah. Kita mah nggak punya apa-apa lah, pakailah ilmu padi. Ya, ingat yang sombong itu sifat siapa? Sifatnya setan. Berarti sebenarnya jangan sombong tapi Ya. percaya diri ya Bang. Iya, percaya dirinya jangan sombong. Percaya diri sama itu kan confidence, sama overconfidence itu selisihnya tipis soalnya. Beda dikit doang tuh ya. Beda satu, beda over doang kan. Kalau Selevel doang ya. beda satu level, artinya kalau percaya dirinya kamu berapa? 8 gitu kan. Terus kamu menilai kesombongan kamu berapa? 1, saya nggak sombong. Percaya diri sama overconfidence, ya, confidence dengan overconfidence itu kan sombong. Itu selisih cuma 1 loh, hati-hati. Berarti kalau confidence 9, overconfidence 10 gitu ya. Cuma lebih 1 doang. Ini 1 doang selisihnya. Jadi hati-hati. Sifatnya gimana? Sifatnya sering atau seneng ngerendahin orang lain gitu. Itu udah sifat yang muncul karena toksik di dalam hati dia, di dalam pikiran dia, ya. Jadi dia merasa dia paling ya di atas, paling superior gitu ya, dan merasa orang lain tuh gampang untuk merendahkan orang lain, ngomongin orang lain. Terus apalagi Ya seorang lain nggak bisa, gua doang yang bisa, nah gitu ya. terus nggak mau kalah, Oh iya. reaktif. Itu penyakit hati semua. Reaktif itu apa? Reaksi negatif. Jadi kalau ada apa-apa, ngegas. Yang bagus apa? Responsif. Jadi kalau ada orang butuh bantuan, kita respon. Yang positif. Itulah respon positif. Reaktif itu enggak, negatif. Maka sadari, itu ada di dalam diri kita enggak? Oke, ya. Oke, yang kelima Bang sekarang. Yang ya. kelima tuh, istilah kerennya posesif, manipulatif. Oh. Posesif tau nggak? Posesif itu ya Mengapa? jadilah nih. Oke, posesif itu ya membatasi orang lain ya. Ya, membuat orang jadi terkekang. Jadi ya kalau kamu lagi berhubungan nih sama pasangan ya, terus pasanganmu tuh posesif banget, sering denger kan? Iya. Di hubungan sesuatu ya. Ya. Beda dengan cemburuan, beda Tipis sih Bang. beda tipis. Soalnya kalau orang udah yang cemburu bagus ya, dalam pasangan bagus, berarti kan artinya punya perhatian yang lebih sama pasangan. Tapi kalau cemburu yang berlebihan itu udah ke posesif Bang Ya. arahnya. Ya, jadi si posesif itu suaminya bang posesif. Oke. Mpok sama abah ya. Ya, jangan posesif. Artinya gini ya, pasangan kita mau berkembang silakan ya. Jangan belum apa-apa udah negative thinking terus, akhirnya jadi spek intelnya keluar, terus pasangan kita juga enggak nyaman ya. Anak kita juga kita posesif banget, itu jangan juga. Oke. Ingat, kita berikan mereka kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, tugas kita adalah mengasih dia tanggung jawab dan serahkan kepada Tuhan. Tuhannya ada di mana? Dalam diri kita. Ya udah, buat anak-anak juga jangan terlalu posesif. Nah, posesif ini sebenarnya bukan karena anak, bukan karena pasangan, karena diri kita yang posesif. Jadi perbaiki itu. Manipulatif itu apa? Apa-apa kita manipulasi untuk keuntungan diri kita. Nah, itu juga toksik. Jadi dia melihat ini harus ada keuntungan buat gue, dan gimana caranya dia manipulatif buat keuntungan buat gue, baik itu dalam hubungan, dalam sosial, ya, kerjaan, ya, apalagi kalau dalam hubungan sosial, dalam relationship nih. Nah, kalau ada perlunya doang gue kesana ketemu orang itu. Kalau nggak ada perlunya mah boro-boro say hello, di WhatsApp juga nggak dibalas, Dibaca doang. ya, dibaca doang, nggak balas karena nggak ada perlunya. Nah, ini salah satu manipulatif juga. Ya, silaturahim itu penting. Kapanpun silaturahim itu harus pakai emosi positif, ya kan? Iya. Tapi kalau misalnya ada orang yang ke kita tuh cuman ada perlunya doang, Ada itu ujungnya doang. bye, pinjam 100 dulu. Nah, itu udah manipulatif keuntungan dia. Itu toksik. Oke. Jangan menilai orang. Iya. Jangan kita. Jangan kita ya. Oke Bang, yang terakhir Bang, nomor 6. Suka ngilang
kagak jelas. Ghosting. Ghosting itu toxic. Iya, benar-benar. Lagi ada perlunya, ada ya kan, minjem duit apa perlunya, terus begitu habis itu hilang. Iya, janjinya doang, gaji mau ngembaliin hilang. Iya. Bukan duit hilang, bukan ya hilang. Itu toxic. Ya. Oke. Jadi ya teman-teman, dari yang keenam ini, dari 1 sampai 6, coba teman-teman Gue yang wondering ya. kamu termasuk ada di yang mana ya, tanya sama diri sendiri. Jangan menilai orang lain, oh si dia gini sih, gini sih, anu gini, jangan. Tapi nilai diri sendiri, jangan-jangan kitanya yang toksik ya. Oke, teman-teman kita dengerin ya, closing statement dari Bang Wendy. Oke, bismillah. Aduh, jangan panjang lebar deh. Udah, stop toxic yang ada di dalam diri kita. Ingat, sesungguhnya apa yang ada di dalam diri kita ini memancar keluar, ya. Jadi kalau mau lingkungan kita nggak toksik, dalam diri kita benahin dulu, ya. Bismillah, dengan niat yang tulus kita bersihkan diri kita, dan kesadaran setiap hari bukan lagi menjadi toksik, tapi justru menjadi manfaat dimanapun kita berada. Kita menjadi rahmat, berkat buat siapapun. Itulah yang disebut dengan kita menjadi rahmatan lil alamin. Saya Wendy Mikael. Oke, saya Fani Latifah, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu di obrolan kita yang lain. Buat kamu dimanapun kamu berada yang mau bertanya nih sama Bang Wendy, kamu boleh komentar di kolom komentar. Nanti kamu akan pertanyaan dibacakan dan akan masuk di segmen ABWM. Anda bertanya, WM menjawab. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam.